Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit, amin, beli semua ya. Jadi kita memang rencana mau sedikit pemberian materi oleh Pak Ustadz Ahmad Itqan. Beliau adalah ustadz yang biasa memberikan di masjid. Tapi selain di masjid juga di mana-mana sih maksudnya. Beliau ini alumni dari Al-Ahqaf University dari Yemen. Kemudian sempat kuliah di Amerika ya. Kemudian melanjutkan di Amerika dan sempat masih ya di MUI ya? Ya, betul. Di MUI pusat gitu. Ya. Itunya temanya. Ya. Jadi kita akan memberikan topik tentang silaturahmi yang sudah kita dengar biasa sehari-hari. Ya demikian. Mudah-mudahan apa yang kita berikan. Karena begini, Ustaz, intinya sih kita mau silaturahmi sebelum Ramadan, setelah Ramadan sama aja. Gimana Ustaz? Yang saya bantu? Oh gitu. Mau oh iya. Ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, keluarga besar dari Bapak Abdullah, alhamdulillah pada hari ini Ahad 27 Sya'ban 1447 tepatan dengan 15 Februari 2026, kurang lebih berarti 3 atau 4 hari lagi. Kalau teman-teman Muhammadiyah sudah fix mereka di tanggal 18. Kalau pemerintah masih akan melakukan sunat isbat di 17 sore dan dari data nampaknya akan berbeda. Tapi kita lihat nanti sidang isbatnya. Kapanpun mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur, kita bisa untuk terus melaksanakan ibadah di Ramadan dengan sebaik-baiknya. Shalawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, Amin. Alhamdulillah ini kali kedua saya bersilaturahim ke rumah Abdullah. Yang pertama dulu acara pernikahan ya. Yang mana yang nikah? Oh itu alhamdulillah. Sudah dengan bayinya. Sudah dengan bayinya, alhamdulillah. Laki Pak. Alhamdulillah. Siapa namanya? Arga Ibrahim. Panggilannya? Ibam. Yang menjadi anak soleh ya. Baik, mungkin sebagian besar belum mengenali, maka izinkan saya perkenalan. Nama saya itu Ahmad Itqanul Imam Rantau. Agak susah, bukan agak susah sih, susah sekali ya. Apalagi bagi orang yang baru kenal, biasanya menyebut nama saya itu pasti belepotan gitu ya. Tapi Rantau ini bukan saya berasal dari Sumatera, kalau misalnya ada daerah namanya Rantau Prapat gitu ya di Sumatera Barat. Tapi bukan, ini hanya karena abah saya dulu suka merantau.
just cuma karena itu gitu ya. Kemudian anak-anaknya dikasih nama rantau semua. Tapi itqan ini dari himam ini dari bahasa Arab ya Ahmad ya nama Nabi. Jadi itqanul himam, itqan itu artinya profesional. Al-himam itu dari jamak kata himmah, semangat. Jadi itqanul himam itu orang, itqan itu profesional. Jadi artinya himmah itu semangat. Berarti itqanul himam ini orang yang punya semangat profesionalisme yang tinggi. Jadi saya orangnya profesional sekali. Ya, hari ini banyak acara tapi saya datang ke rumah Pak Fatullah. Karena di jam ini nggak ada yang undang lagi selain beliau. jadi hadir ke sini. Baik, tadi sebagaimana disebutkan, alhamdulillah saya MI sampai Aliyah di Jakarta. S1 saya dapat beasiswa di Al-Ahqaf University di Yaman. Kemudian S2 saya dapat dari LPDP ke Harvard Seminary, Connecticut, US, Amerika Serikat. Kemudian saat ini sedang belajar lagi di Institut Ilmu Al-Quran. Dan saat ini saya duduk di Komisi Dakwah MUI Pusat. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dan bisa banyak memberikan warna untuk dakwah di Indonesia ya. Umur saya kelahiran tahun 90, which is berarti sekarang 35 menuju 36. Ya, masih generasi milenial. 90 masih milenial ya. Itu tahun berapa? 8 ya segitu ya masih milenial. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pemaparan materi saya mungkin ada yang kita santai aja. Kalau memang di tengah-tengah pemaparan ada yang ingin ditanyakan langsung saja biar meningkat waktu gitu ya. Baik, Pak Fatullah meminta saya untuk mengisi tentang materi silaturahmi. Saya mau tanya dulu, yang benar itu silaturahmi apa silaturahim? Ya silaturahim. Yang benar silaturahmi apa silaturahim? Silaturahim. Silaturahim ada juga kan? Gimana kira-kira? Tapi kita selama ini nyebutnya apa? Silaturahmi ya. Terus silaturahim berarti salah atau gimana? Ini ya, kalau dari tinjauan bahasa sisi linguistiknya dua-duanya betul Pak. Jadi silaturahim itu merujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Arab kan. Jadi dari dua suku kata silatun dan rohim. Dan ketika dia mengalami infiltrasi diserap oleh bahasa kita, jadilah silaturahmi. Iya, jadi silaturahmi ini sudah di bahasa Indonesia kan sudah mengalami inilah perluasan makna juga nantinya kan, makanya nanti kita bahas. Jadi kalau secara bahasa silaturahim ini dari bahasa Arab, silah itu artinya apa? Penyambung. Nah sekarang nih rahim di sini maksudnya apa? Rahim apa? Rahim ibu atau bermakna kasih sayang? Dua-duanya bisa sih. Tapi yang lebih condong mana? Rahim ibu. Rahim ibu ya. Nanti kita buka-buka dalil dan hadisnya yang Quran dan hadisnya. Jadi gini, simpelnya silaturahim itu adalah kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang masih ada hubungan Keluarga. satu rahim. Kalau orang Jawa bilang seduluran. Ya, dan mulai kakek misalnya kakek nenek nih, yang bisa kan keluarga besar dari kakek nenek ya. Anak-anaknya nanti ke om, ke bibi, nanti ke ponakan, sepupu, ya kan. Itulah yang disebut silaturahim. Yang nanti di dalam Islam itu hukumnya wajib. Hukumnya itu wajib. Tapi kalau dengan tetangga, dengan teman kantor, kan kadang-kadang kalau kantor bikin family gathering juga kan tulisannya silaturahmi gitu kan. Silaturahmi perusahaan ini gitu. Nah itu tadi yang sudah maknanya mengalami perluasan dari bahasa Indonesianya gitu kan. Jadi sebenarnya yang wajib itu adalah menyambung, merawat. Kalau menyambung itu berarti yang tadinya putus gitu. Jadi kita merawat dulu, maintenance, kemudian menyambung kalau ada yang memang rusak, putus gitu ya, untuk disambung dengan yang masih satu rahim. Nah disinilah yang kadang-kadang orang kita tuh salah banyak salah mengartikan. Jadi atau mereka salah memprioritaskan bisa dibilang. Jadi mereka itu lebih memprioritaskan temannya, lebih memprioritaskan tongkrongannya,
lebih memprioritaskan sahabatnya ya daripada si keluarganya. Nah ini yang kemudian makanya dalam Islam dianjurkan sekali. Jadi ini dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq dan kitab Silaturrahim karya Sa'id Al-Qahtani dan Khalid Al-Kharraz. Nanti akhirnya silaturahim dalam Islam itu juga mengalami perluasan. Ada perbedaan pendapat. Jadi keluarga yang dimaksud sekarang keluarga yang mana? Ada yang bilang pokoknya keluarga yang haram dinikahi. Kalau ini berarti mana sempit banget nih. Berarti cuma yang mahram doang nih. Ya, maka sepupu nggak masuk. Kalau mengambil pendapat pertama. Kalau mengambil pendapat kedua lebih luas lagi. Pokoknya semua keluarga yang punya hak waris itu termasuk silaturahim. Nah, tetapi ulama yang kemudian mayoritas mengambil pendapat ketiga. Jadi silaturahim itu menjaga hubungan baik keluarga yang baik yang mahram, artinya yang haram dinikahi atau tidak, memiliki hak waris atau tidak, bahkan kepada semua yang masih disebut keluarga, termasuk di dalamnya keluarga pasangan kita, mertua, ya, ipar. Kemudian pokoknya yang masih dianggap kemudian satu keluarga, nah itu termasuk silaturahim. Jadi ini yang kemudian dipilih. Ya, jadi itu makna yang sangat cukup lah untuk kemudian kita memahami itu. Jadi ya semua pihak, semua keluarga dari pihak ayah, semua keluarga dari pihak ibu. Nah, tetapi bukan berarti nanti kita berbuat jahat kepada orang lain ya. Artinya berbuat baik kepada tetangga, guru dan sahabat ya tetap itu bernilai pahala ya. Tapi maksud saya tidak masuk dalam koridor silaturahim. Jadi salah kalau ada orang baik sama teman, tapi sama keluarganya pelit. Care, peduli sama orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, tapi dia sangat acuh dan abai terhadap keluarganya sendiri. Nah ini yang coba kita untuk pahami ya, supaya tidak salah. Kaprah dalam Islam itu ada sulamul awwaliyah, jadi tangga prioritas. Kayak misalkan ini, berbagi aja. Kalau kita sebagai suami pak, pahala yang paling besar itu ke siapa? Uang yang kita keluarin, pahala terbesar itu ke siapa? Pada istri, pada anak, keluarga. Makanya saya suka sampaikan ke jamaah bapak-bapak, agak lucu kalau ada orang seorang suami itu pelit sama istrinya. Itu lucu menurut saya. Kenapa lucu? Allah menitipkan rezeki kepada Anda sebagai suami, sebagai seorang ayah. Terus kok Anda imet-imet gitu kata orang Jawa, apik-apik di dalam pakai uang disayang-sayang gitu ke istri. Ya tentu ada pos-posnya, ada aturannya ya. Cuman sampai ada yang pelit banget gitu kan. Giliran buat hobi kadang-kadang yang mah orang laki loh. Hobi otomotifnya, hobi mancingnya, hobi IT-nya, hobi segala macam hobi lah. Kadang-kadang istrinya dasar udah pada bolong nggak dibeli-beli gitu. Alasannya istrinya justru sukanya yang bolong Ustaz. Jadi lebih adem, lebih nyaman gitu ya. Jadi ada tangga prioritas semua pak. Kayak misalkan berbagi gitu ya. Dan kepada istri yang paling besar. Selain pada istri, nanti kan di sini ada anjuran dari Allah Al-Baqarah ayat 15. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Nah pertama buat siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, kerabat. Nah kerabat ini siapa Pak? Kata-kata aqrabin, qorobah, dekat. Nah yang dekat Pak. Ada dua makna, siapa dan siapa? Dekat secara jalur nasab, which is berarti keluarga. Dekat secara jarak berarti tetangga. Itu namanya qorobah. Jadi tetangga itu juga punya hak yang besar sekali dari Islam. Apalagi kalau satu wilayah itu ya tetangga, itu ya keluarga. Kan suka ada tuh. Ya kalau kayak orang Betawi itu kan kadang satu wilayah itu masih ya kalau diurut-urut nih pamannya ini, encingnya ini. Nah, itu haknya lebih besar lagi. Ya dia tetangga ya dia sebagai keluarga gitu kan. Nah jadi itu dia. Jadi ada semua tangga prioritasnya. Tentang orang tua. Ya kenapa orang tua di sini masuknya jalur infak Pak, bukan nafkah. Istri kan nggak disebut sini istri Pak, karena jalur infak.
Jalur infak. Orang tua itu masuknya jalur infak. Jadi kalau secara hukum fikih, ketika orang tuanya musir itu orang yang mampu, ya, orang tuanya musir mampu, maka secara fikih anak tidak wajib menafkahi orang tua. Jadi kalau ditanya seorang anak laki-laki, nafkah wajibnya buat siapa ketika dia sudah menikah? Istri. Kecuali orang tuanya kesulitan ekonomi, maka orang tua masuk dalam daftar nafkah wajib. Tapi kalau orang tuanya tidak susah, bahkan musir mampu, tidak masuk dalam daftar nafkah wajib orang tua, tapi masuknya dalam kategori infak. Dan dalam kategori infak dia nomor 1 orang tua. Walaupun ada istri ya. Walaupun ada istri, infak ya, bukan nafkah. Artinya infak itu Pak, dia tidak berdosa kalau nggak ngasih ya, gitu kira-kira. Kalau orang tuanya mampu, cuman keterlaluan kalau nggak ngasih. Ya gitu aja, pakai hukum kebijaksanaan gitu. Orang tuanya mampu pusat, itu banyak gitu segala macam. Ya bukan berarti Anda kemudian nggak mau ngasih hadiah atau apa segala macam, berarti kan keterlaluan ya. Lagi pula kalau anak ngasih uang ke orang tua, itu juga uangnya balik kok ke cucunya gitu. Ke anak dia lagi dalam bentuk baju, dalam bentuk mainan gitu. Jadi berkahnya dapat sebenarnya. Baik ya, jadi itu jalan. Nah gini, ini ada hadis di riwayat Imam Al-Bukhari. Allah berdialog dengan rahim. Ya rahim yang ada di perut para perempuan ibu-ibu gitu ya. Di sini ketika rahim sudah diciptakan, ya rahim pun berbicara. Rahim ngomong, Hadza maqamul a'idz bika minal qati'ah. Ya Allah, ini tempat yang berlindung kepadamu dari terputusnya silaturahim. Allah menjawab benar. Terus nanti Allah bikin semacam MOU Pak kepada rahim perempuan. Amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Tidakkah kamu rela kalau aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan hubunganku dengan orang yang memutuskanmu? Rahim jawab, tentu ya, saya ridho. Terus Allah bilang, fahuwa laki, itulah yang kamu miliki. Artinya Allah sudah membuat MOU dengan rahim perempuan. Siapa yang menjaga hubungannya dengan sesama keluarga dan silaturahim, Allah akan jaga hubungan dia dengan orang itu. Dan kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskan hubungannya dengan orang itu. Ancaman sampai segitu. Jadi makanya bersilaturahim itu hukumnya wajib. Ya. Jadi dan dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi Bukhari, ini riwayat Imam Muslim, rahim akan menggantung di arsy, ayat berkata, man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Gitu. Jadi sangat bodoh kalau ada orang rela memutus silaturahim, apalagi karena hal-hal yang tidak sepadan dengan nilai ini. Ya, jadi dosanya itu teramat besar. Sampai Nabi nanti katakan dalam hadis yang begitu singkat, padat, ya, tegas, kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Gak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Oke, gini dulu sebelum kita masuk ayat itu. Silaturahim berarti masuknya ini dimensinya hablum minallah apa hablum minannas? Dua-duanya, Mas. Hah? Ya, sebetulnya hablum minannas. Ya, contohnya berarti ke hablum minannas ya. Sekarang kalau saya tanya, di antara dua dimensi ibadah kita ini, mana yang lebih kompleks? Lebih kompleks maksudnya lebih banyak aturan, lebih ribet kalau ada masalah, lebih susah kalau mau minta maaf. Kalau Allah bukan manusia. Manusia ya. Itu lebih kompleks. Dan ada banyak hadis menunjukkan
Orang yang salah satu contoh hadis apa? Hadis muflis. Pernah dengar Pak Ibu? Muflis itu apa? Muflis apa? Bangkrut. Bangkrut. Ya, bangkrut atau pailit. Tapi yang dimaksud di sini bangkrut dari sisi apa? Mahal. Bukan duit, bukan aset, tapi apa? Mahal. Jadi kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim ya, tentang hadis muflis, orang yang bangkrut gitu. Ini di hadis nomor 2581 Sahih Muslim. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa sih orang yang bangkrut itu? Kalau sahabat jawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Jadi muflis itu adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya aset ya Rasul. Kata sahabat gitu. Terus Nabi membantah jawabannya. Innal muflisa min ummati, tidak salah. Jadi yang benar itu orang yang muflis, yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat banyak, puasanya rajin, zakatnya tepat waktu, tapi qad syatama hadza, lisannya pernah mencaci dan memaki. Wa qadzafa, pernah menuduh. Qadzaf itu menuduh orang berzina. Ini qadzaf. Ya. Wa akala mal hadza, memakan harta orang lain. Yang banyak sekali jamaah saya cerita curhatnya dulu saya rata-rata masalah warisan. Kalau di dalam keluarga konteksnya. Kalau di dalam perusahaan ya atau instansi ada korupsi segala macam. Tapi memakan harta dalam konteks keluarga yang paling banyak kasusnya adalah masalah warisan. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Wasafaka kada mahadza, membunuh. Ya bahkan gara-gara warisan juga ada banyak kasus pembunuhan kan. Dibunuh gara-gara warisan segala macam. Mudharaba, memukul dan lain sebagainya. Nah, terus apa yang Allah lakukan, Pak? Ini pelaku kezaliman. Ini para korban. Even itu keluarga sendiri korbannya dan pelakunya. Nah, ini nanti yang Allah lakukan adalah ini ketika mereka para korban menuntut. Kata Allah apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ini pahala si pelaku yang tadi banyak tuh hablum minallahnya. Salatnya diberikan semua kepada para korban. Disedot. Fa'in faniyat hasanatu, sampai habis. Maka ketika kebaikannya orang itu habis, qabla ayyuqdha ma alaih, sebelum akhirnya ya dia bisa menutupi semua kejahatan dia dan dosa-dosa dia, udah habis pahalanya. Tuntutan masih banyak. Akhirnya para korban ini dosanya dilimpahkan di sini. Jadi orang ini yang disebut dengan muflis atau bangkrut. Kenapa? Karena isinya tinggal dosa. Dosa siapa? Orang lain ya. Dosa dia sendiri, ditambah dosa korban-korban yang dia zolimi dari hubungan hablum minannasnya yang buruk itu. Jadi mengerikan itu dosa hablum minannas. Maka saya selalu pesan ke jamaah saya, hindari sebisa mungkin dosa hablum minannas. Karena masalahnya lebih repot. Masalah hutang lah juga kadang-kadang keluarga itu kan. Gara-gara misalkan gara-gara hutang segala macam jadi akhirnya putus hubungan.